Halo, selamat sore Sobat Resmi. Kembali lagi dengan saya Abdul Maulana di Sekretaris Direksi sebagai Personal Assistant Project. Dalam minggu ini saya belajar mengenai materi dasar terkait desain interior. Nah, jadi arti desain interior itu dibagi ada beberapa yang menurut ahli dan juga dari beberapa sumber yang terkait, dan ini materi saya pelajari dari repository .uner.ak.ac.id. Nah, pertama itu kita belajar mengenai arti desain interior tuh menurut para ahli ya. Itu juga karena memang ada banyak perbedaan di situ. Jadi menurut yang pertama itu menurut Alexander C. yang merupakan seorang peneliti desain mengartikan desain interior adalah komponen fisik yang tepat dari suatu struktur fisik. Jadi sedangkan menurut Bruce Esser yang merupakan seorang desainer pun mengatakan desain adalah suatu aktivitas pemecahan masalah yang diarahkan pada suatu tujuan. Nah, dari definisi yang disebutkan pun para ahli pun juga dapat menyimpulkan bahwa desain interior itu adalah proses pemecahan masalah pada komponen-komponen fisik dari suatu struktur secara sistematis untuk mencapai kesesuaian suatu tujuan. Ada juga yang pengertian desain menurut De Kaching adalah sebuah perencanaan tata letak dan perencanaan ruang di dalam bangunan, di mana keadaan fisiknya itu memenuhi kebutuhan dasar kita akan ruangan dan perlindungan. Jadi mengganti juga mempengaruhi juga ya dari bentuk aktivitas dan memenuhi aspirasi kita dalam mengekspresikan gagasan juga yang menyertai tindakan kita juga gitu. Jadi di samping itu pun juga sebuah desain interior pun juga mempengaruhi pandangan, suasana hati. Di samping itu juga sebuah desain interior itu juga mempengaruhi pandangan. Oleh karena itu, tujuan dari perancangan interior itu adalah pengembangan fungsi, pengayaan estetis, dan peningkatan psikologi ruang interior. Nah, juga desain interior itu dapat diartikan sebagai seni ilmu dalam memahami kebiasaan manusia untuk menciptakan ruang fungsional dalam struktur yang dirancang oleh arsitek juga ya. Jadi fokus perhatian desain interior itu yaitu menyangkut berbagai aspek yang terkait dengan kegunaan ruang. Nah, kemudian ada tujuan produk itu yang directory online itu juga desain interior. Jadi ini tuh yang membahas terkait dengan directory online yang berkaitan dengan desain interior. Yang pertama itu bisa juga untuk memudahkan pencarian informasi desain interior dengan link yang diambil gitu. Yang kedua juga mengemas informasi desain interior pada 5 kota besar Indonesia yang sehingga akses informasi itu terbaru dapat ditambahkan atau diperoleh dengan mudah gitu. Kemudian ada manfaat produk directory online desain interior itu juga ada beberapa produk yang bisa diunggulkan dalam berbagai hal aspek kehidupan juga. Nah, kemudian ada langkah-langkah juga untuk membuat produk. Nah, ini pun juga ada beberapa bahan dan alat pun juga yang membuatkan produk di kantor online itu menjadi lebih bagus juga. Nah, kemudian terkait untuk sistematika pada desain pembuatan produk itu bisa didasarkan ada beberapa hal yang itu memberikan penjelasan tentang ruang lingkup dari suatu report juga ya. Jadi memang pertama itu mengenai latar belakangnya, kemudian kehidupannya dan sebagainya. Nah, untuk itu pun juga dari langkah-langkah pembuatan produk itu dari Direktorat Desain Interior itu dilakukan dengan beberapa tahap. Yang pertama, mencari data-data desain interior itu melalui website resmi. Kemudian, di mana sih desain interior itu sebagai ilmu dalam menciptakan ruang yang fungsional dalam struktur yang dirancang oleh arsitek yang memiliki kumpulan data desain interior secara lengkap. Data yang dicari pun ialah data yang telah digolongkan berdasarkan alamat kantor pusat. Tahap kedua pun ialah pengecekan terhadap situs resmi pengurusan terkait berdasarkan data yang diperoleh. Jadi kemudian tahap itu pun juga masuk ke pengolahan dan pemrosesan data menjadi sebuah produk directory online dengan bantuan perangkat elektronik. Nah, kemudian ada beberapa manfaat yang bisa didapatkan dari directory online ya. Yang pertama itu sebagai produk tugas yang bisa itu yang sesuai, yang kemudian itu yang membantu ada beberapa, yang kemudian itu sebagai yang dibangun sebagai pengguna, yang sebagai salah satu sarana dan prasarana penulisan informasi di bagian desain interior juga.
Nah, yang ketiga juga memberikan tambahan pengetahuan wawasan pembaca juga ya di kalangan akademis terkait desain interior yang lebih sistematis dan informatif juga. Yang keempat juga dapat menyediakan sarana perusahaan informasi dalam bentuk atau media elektronik. Kemudian pembaca juga bisa mendapatkan informasi terkait desain interior dan website yang mengemas informasi secara akurat dan terpercaya. Yang terakhir yaitu sebagai referensi membaca untuk menulis karya ilmiah dan selanjutnya bisa dikatakan sebagai artikel yang membahas tentang desain interior. Nah, itu tadi video singkat mengenai materi dasar tentang desain interior. Terima kasih. Thanks for watching. Bye bye.